Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Perkenalkan, saya Winda Eka Saputri, NIM 202005010102022. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, kelas A semester 3. Dalam vlog ini, saya akan menjelaskan materi tentang leadership, yang penjelasannya itu tentang pengertian kepemimpinan, gaya kepemimpinan, tipe kepemimpinan, dan lain sebagainya. Bukan hanya 3 itu saja, tetapi masih ada banyak komponen-komponen lainnya. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut tentang kepemimpinan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian kepemimpinan. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Baik, langsung saja pengertian kepemimpinan. Pemimpin yang baik adalah orang yang mampu meniadakan kediriannya dan menghilangkan egonya demi kepentingan pengikutnya. Ketegasan perintah ada di mulutnya, ketajaman persepsi ada di hatinya, dan keadilan ada di lidahnya. Jadi, setiap orang adalah pemimpin. Baik, saya akan lanjut menjelaskan tentang konsep kepemimpinan. Mari kita simak penjelasannya. Konsep kepemimpinan. Konsep kepemimpinan ini telah muncul pada zaman Yunani kuno, Cina kuno, Babilonia, Mesir kuno, India kuno, dan Sufi di Persia. Pemimpin yang baik adalah orang yang dapat memahami apa itu kebenaran dan orang yang dapat membantu pengikutnya untuk memahami tentang apa yang disebut dengan kebenaran. Kepemimpinan adalah kebijaksanaan yang memungkinkan membawa manusia mengenal apa itu kebenaran, rasionalitas yang melahirkan kebahagiaan, dan moralitas yang mampu membawa manusia ke jalan yang benar. Perbedaan pemimpin dengan manajer. Kalau pemimpin melakukan sesuatu yang benar, sedangkan manajer melakukan sesuatu dengan benar. Jadi, itulah tadi penjelasan saya tentang konsep kepemimpinan, dan sekarang saya akan beralih ke penjelasan berikutnya, yaitu tentang gaya kepemimpinan. Mari kita simak penjelasannya. Baik, langsung saja tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah tindakan pegawai secara keseluruhan yang dipersepsikan oleh para pegawainya. Ada beberapa gaya kepemimpinan, di antaranya adalah yang pertama, gaya kepemimpinan yang berpola kepada kepentingan pelaksanaan tugas, dan yang kedua, gaya kepemimpinan yang berpola pada pelaksanaan hubungan kerjasama, yang ketiga, gaya kepemimpinan yang berpola pada kegiatan hasil yang dicapai. Ada juga tentang tipe kepemimpinan. Ada beberapa macam tipe kepemimpinan, di antaranya adalah tipe kepemimpinan otoriter, 2. Tipe kepemimpinan kendali bebas, ketiga, tipe kepemimpinan demokratis. Itulah tadi penjelasan saya tentang gaya kepemimpinan dan tipe kepemimpinan. Dan sekarang saya akan beralih ke penjelasan berikutnya. Mari kita simak penjelasannya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang kategori kepemimpinan. Kategori kepemimpinan menurut Henry Mintzbrook mencakup internasional, informasional, dan desisional. Dan kategori kepemimpinan menurut Surbakti mencakup intelektual, wawasan terbuka, originalitas, netral, percaya diri, rendah hati, dan jujur pada diri sendiri. Adapun 4 model kepemimpinan menurut Surbakti dalam mencakup 4M,
Di antaranya yaitu yang pertama, mengenal, kedua, mengasuh, ketiga, melindungi, keempat, mengayomi. Jadi, itulah tadi penjelasan saya tentang kategori kepemimpinan dan model-model kepemimpinan. Dan sekarang kita akan beralih ke materi selanjutnya. Mari kita simak pembahasannya. Jadi pembahasan ini tentang peran pemimpin. Peran pemimpin adalah suatu perilaku-perilaku yang diharapkan oleh seorang pemimpin untuk menduduki suatu posisi-posisi tertentu dan diharapkan bisa berperan untuk mempengaruhi, membimbing, mengevaluasi bawahannya ke arah pencapaian suatu tujuan organisasi. Seorang pemimpin, dia selalu berpikir hal yang baru atau apa yang baru, sedangkan seorang manajer dia terpaku dengan apa yang tertulis di atas kertas. Apa yang tertulis di atas kertas, maka itu yang terjadi. Seorang pemimpin harus berwawasan manajer. Seorang manajer harus berwawasan pemimpin. Seorang pemimpin harus bisa berhubungan dengan orang-orang, sedangkan seorang manajer selalu terpaku dengan apa yang tertulis di atas kertas, karena apa yang tertulis di atas kertas itu adalah suatu objek seorang manajer. Baik, saya juga akan memberikan beberapa sikap pemimpin yang patut dicontoh dalam masa pandemi ini. Di antaranya adalah yang pertama, menjaga kesehatan diri sendiri. Yang kedua, percaya dengan tim. Dan yang ketiga, pelaksanaan dan persiapan adalah kuncinya. Yang keempat, berkomunikasi dengan jelas. Yang kelima, cita-cita pribadi penting. Yang keenam, mengenal orang secara baik. Yang ketujuh, gunakan mitra, rekan kerja, dan pakar eksternal sebagai sumber daya. Kedelapan, pelajari fakta dan terbukalah. Kesembilan, hargai tim. Kesepuluh, lihat ke depan bukan lihat ke belakang. Adapun cara menjadi pemimpin yang baik dan dihargai oleh bawahannya, di antaranya adalah yang pertama, tulus. Yang dimaksud dengan tulus di sini adalah ketika Anda menjadi seorang pemimpin, maka Anda harus memproyeksikan citra diri Anda dengan sempurna. Yang kedua, dengar dan belajar. Ketika Anda menjadi seorang pemimpin, maka Anda harus bisa meluangkan waktu Anda sejenak untuk bergabung dengan tim Anda. Dan pastikan Anda mendengar dan mengetahui setiap detail permasalahan yang terjadi pada tim Anda. Ketiga, beri dan terima saran. Komunikasi yang baik adalah dengan terjadinya umpan balik. Tanpa komunikasi, Anda tidak akan berjalan dengan lancar. Yang keempat, akui kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, meskipun Anda seorang pemimpin. Jika Anda punya kesalahan, akuilah. Dan jangan bersikap pura-pura kepada bawahannya. Yang kelima, bersosialisasi. Meluangkan waktu dengan rekan-rekan kerja Anda bukanlah suatu yang buruk. Yang keenam, positif. Sikap positif bukanlah hal yang buruk. Bahkan, sikap positif mencerminkan hal yang baik bagi diri Anda. Sikap positif akan menular kepada sekitar Anda. Yang ketujuh, tidak menyalahkan. Jangan lepas tanggung jawab kepada seorang karyawan. Dan menjadi seorang pemimpin yang baik tidak akan lupa dengan tanggung jawabnya. Dan itulah tadi penjelasan materi leadership yang telah saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kekurangan dalam penjelasan materi tersebut, mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, sekian dan terima kasih. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.